Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa itu akhir zaman? Sejak Tuhan Yesus lahir itu disebut akhir zaman. Dan sebetulnya Tuhan Yesus itu sebagai tolok ukur buat dunia, Saudara. Sebelum Tuhan Yesus lahir dia disebut before Christ. Ya. Jadi sebelum Masehi. Masehi itu adalah Tuhan Yesus lahir. Nah, kita ini hidup di penghujung dari akhir zaman itu. Jadi Tuhan Yesus lahir itu disebut akhir zaman. Kalau orang tanya, loh dari dulu akhir zaman. Ya betul. Sejak Tuhan Yesus lahir itu disebut akhir zaman. Ya, tahun Masehi. Dan kita ini hidup di penghujung dari akhir zaman. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu dan Saudara kita semua belajar. Supaya kita lebih mempersiapkan diri. Apakah betul Tuhan Yesus yang kita sembah dia akan datang yang kedua kali. Ya, kan ada banyak orang yang mempertanyakan, Alkitab juga tulis, nanti saya bacakan. Nah, kita mau lihat dan kita belajar Saudara. Yang pertama tentang kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah Saudara, ini yang menarik ya, pernah dikhotbahkan oleh Pak Yusak. Tempat seperti apa? Yaitu tempat di mana saudara dan saya membangunnya dengan hidup kita di dunia. Hidup kita itu menentukan rumahnya seperti apa. Hidup kita di dunia, perkenanan hidup kita dengan Tuhan, itu menentukan rumahnya seperti apa. Besarnya, bagusnya, itu ditentukan selama kita hidup. Maka dari itu Saudara, Tuhan berkata jangan gelisah. Ada banyak orang hari-hari ini terus gelisah. Karena keadaan yang tidak menentu, new normal yang tidak pasti, semua bisa berubah. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Apa kata Tuhan? Jawab bersama saya 2-3. Aku akan datang kembali. Dan yang indah Saudara. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah ini kelasnya beda-beda. Bukan pendeta kelas 1, tidak. Tidak jaminan sama sekali Saudara. Tapi bagaimana hidup perkenanan kita masing-masing dengan Tuhan. Itu menentukan rumah kita seperti apa. Ya, satu Tuhan Yesus. Di kitab Wahyu Tuhan ngomong, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Wahyu 22, sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara jangan pikir, kita perbuat gini gak apa-apa. Kita gak ada urusan. Ini semua ada hitungannya saudara. Dan kenapa Tuhan berkata segera? Karena segeranya Tuhan berbeda dengan kita. Betul-betul sebetulnya Tuhan ingin segera datang. Tetapi ada banyak kendala, nanti kita lihat ayat yang lain. Wahyu 22:20, yang memberi kesaksian tentang kesemuanya ini berfirman. Ya, aku datang segera, Tuhan Yesus berkata. Amin. Yohanes menjawab, datanglah Tuhan Yesus. Ini deep calls unto deep. Yohanes sudah begitu kangen, pengen melihat, pengen merasakan di mana kerajaan yang sesungguhnya. Warga negara yang sesungguhnya, negara yang sesungguhnya. Jadi Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bahwa dia datang. Terus, next. Gimana malaikat? Kisah Rasul 10-11 yang kita sering baca. Ketika mereka sedang menatap langit dan waktu ia naik tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Jawab bersama saya 2-3. Akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu lihat, dia naik ke surga. Saudara, Tuhan akan datang di awan-awan. Dan itu yang ajaib saudara. Seluruh dunia akan melihat. Dan pada saat Tuhan datang, nanti kita belajar minggu depan. Ada yang diangkat, ada yang tidak. Nah,
Inilah yang tidak mudah, saudara, yang kita harus merenungkan. Sekarang kesaksian para rasul. Next. Petrus, dia menyaksikan. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Tidak menuruti Tuhan, tapi menuruti nafsunya. Karpe dewek, maunya sendiri. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sudah lihat, ini dunia seperti ini. Tapi firman berkata Tuhan tidak lelai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki, ini yang penting. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, itulah hebatnya kasih Tuhan. Kesabarannya menunggu sampai kuotanya penuh. Alkitab berkata rumahku harus penuh. Jumlah yang selamat harus seimbang dengan pengorbanan Yesus. Kematiannya, penderitaannya yang luar biasa harus seimbang dengan jumlah orang yang selamat. Itu rumahku harus penuh. Yang kedua, untuk gerejanya, saudara. Level kita mencapai mempelai wanita. Itu juga harus penuh. Jumlahnya harus penuh. Sesuai dengan kerinduan yang Tuhan mau. Maka dari itu, saudara, seringkali kita melihat seolah-olah janji Tuhan tidak digenapi. Nah, yang kita tidak sadari, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya apa? Tidak kita duga. Ya, nanti minggu depan kita akan belajar. Tidak kita duga. Tapi seperti Tuhan kasih tanda. Pada hari itu langit akan lenyap. Gemuruh yang dahsyat, unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi akan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini bicara peperangan, saudara. Alkitab tulis akan terjadi perang. Jangan saudara pikir, wah gak mungkin perang. Sudah ditulis, saudara, akan terjadi seperti ini. Jadi Petrus, terus rasul yang lain. Paulus, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi saudara luar biasa loh. Saudara-saudara kita yang meninggal nanti akan mengalami kebangkitan terlebih dulu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri. Jawab 2-3, Tuhan sendiri akan turun dari, dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dulu bangkit. Jadi orang-orang yang dicintai Tuhan akan mengalami. Oh, orang itu Kristen, belum tentu. Yang Tuhan berkenan, ini akan dia alami. Yohanes 1 Yohanes 3:2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Karena kita akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan, saudara. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri itu datang, kita yang bisa dijemput di awan-awan adalah orang yang tubuhnya dirubah menjadi tubuh kemuliaan, keadaan kita akan berubah. Kita akan menjadi sama seperti dia. Tuhan Yesus itu kepala, tubuhnya sama. Sekarang kita belum mengalami. Maka Tuhan berkata, kalau aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Kalau kita nggak upgrade, nggak bisa, saudara. Kalau Bapak Ibu cuma sekedar jadi Kristen, nggak bisa. Ini menarik sekali, saudara. Apabila Kristus datang, kita akan menjadi sama seperti dia. Kepalanya Yesus, tubuhnya tubuh Yesus. Ada orang-orang yang Alkitab berkata tidak mengalami kematian. Ini yang di agama apapun tidak ada, saudara. Hanya di dalam Yesus ada janji. Next. Contoh kepastian Tuhan Yesus datang kedua kali.
Ini perumpamaan yang kita mau belajar malam ini saudara. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga serumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Perhatikan kalimat selanjutnya. 5 diantaranya, apa Bapak Ibu? Bodoh. Dan 5 bijaksana. Ini bukan berarti separuh, tidak saudara. Kita harus menangkap yang tersirat. Ini artinya 50-50 dalam pengertian berapapun jumlahnya tergantung dari saudara. Kalau kita ngikutin apa yang Tuhan mau, kita akan berubah menjadi bijaksana. Tapi kalau kita maunya sendiri, kita akan jadi bodoh. Maka berkali-kali Tuhan berkata semoga. Semoga itu 50-50. Bisa 60%, bisa 70%, bisa 80%. Makanya perlu saudara diajarkan, diberi pengertian. Gadis-gadis yang bodoh itu, perhatiin ya, membawa pelitanya, alatnya dibawa. Tetapi tidak membawa minyak. Ini nomor 1 saudara. Tapi nanti kita belajar ternyata minyak tidak cukup. Kita perlu mengerti bagaimana minyak itu bisa berfungsi. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, alatnya, dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada persiapan saudara. Minyak itu bicara Roh Kudus. Seberapa banyak kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Seberapa sering kita mengizinkan kehendak Roh Kudus yang jadi. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang juga. Nah ini saudara, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pertanyaan saya, yang mengantuk yang mana? Yang bijaksana atau yang bodoh? Semua. Gak ada orang hebat saudara. Gak ada nabi hebat. Gak ada orang top. Semua ngantuk. Jadi ini yang tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa tidak mudah? Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Ini bisa secara pribadi orang meninggal dan korporat. Song-songlah dia. Tapi ini lebih banyak bicara korporat saudara. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Bukan gak bangun. Saudara mau tidak mau ya. Kejadian corona seperti ini. Saya tahu persis banyak orang yang bangun imannya. Amin Bapak Ibu. Menyadari butuh Tuhan. Kalau begini terus gimana ekonomi saya? Kalau begini terus gimana kerjaan saya? Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Doain saya dong. Doain saya dong. Saudara akan tiba waktunya. Saudara tidak bisa berkata seperti itu. Kenapa? Jawab gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini kuncinya saudara. Lebih baik saudara dan saya hari-hari ini pergi ke penjual minyak dan beli. Pertanyaan saya, siapa penjual minyak? Tuhan Yesus. Saudara dalam situasi stay at home, work from home, saudara punya banyak waktu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Barusan ada seorang dokter yang SMS saya. Dia bilang terima kasih dengan corona ini. Aku tiap pagi bangun sekeluarga saudara. Mereka doa sama-sama. Belum pernah sebelumnya.
Jadi saudara, apapun yang terjadi, kalau kita nangkep hati Tuhan, semua pasti itu kebaikan kita. Pergi kepada penjual. Saudara jangan perginya nanti. Jangan perginya pada waktu Tuhan Yesus datang telat. Yang Alkitab berkata, berterus teranglah Tuhan. Lebih baik sekarang berterus terangnya, jangan nanti terlambat. Lebih baik saudara dan saya punya banyak waktu untuk berdoa di rumah. Punya banyak waktu untuk ibadah seperti ini. Tapi saya belajar pilih yang terbaik. Ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Itu tergantung saudara. Nah inilah yang menentukan bahan bangunan rumah saudara nanti kayak apa. Rumah saudara seperti apa di situ. Kenapa beli? Saudara, untuk mendapatkan minyak, saudara nggak bisa gratis. Percaya Yesus gratis. Kadang saudara, untuk memperkatakan, sekarang kan perkataannya lebih banyak. Mazmur 91, Yesaya 60, Yehezkiel 36, nafas hidup, deklarasi, lawatan tuayan terbesar. Kadang-kadang saudara kalau lagi capek, aduh nantilah. Itu harus memaksakan diri. Mengaum. Pada waktu saudara malas, ayo baca, saya baca. Saya deklarasi. Orang lain gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Pada waktu berkata, firman berkata, tidak akan ada lagi kebinasaan. Oh saya ngucap dengan kuat. Aku rindu Tuhan. Temanggung, aku rindu Indonesia. Tidak ada kebinasaan lagi yang sia-sia. Yang nangkap katakan, jangan nanti Bapak Ibu, jangan nanti. Saudara punya banyak waktu. Engkau pilih yang mana? Pilih datang kepada Tuhan secara korporat seperti sekarang. Pilih datang kepada Tuhan saudara di rumah. Bisa nonton TV. Gak dosa Bapak Ibu. Apalagi kita nonton berita. Tapi ada waktu-waktu sudah bisa pilih. Baca Alkitab. Alatnya sama. Tapi saudara bisa buka WA. Saudara bisa buka Alkitab. Itu pilihan di tangan saudara. Itu yang Tuhan berkata. Ada yang bijaksana. Ada yang bodoh. Beli. There is a price to pay. Saudara bisa main game. Gak salah saudara. Lagi di rumah ada waktu. Tapi waktu yang lain gunakan. Tuhan, aku pengen kenal kau. Aku pengen ngerti. Yang kau suka tuh kayak apa sih Tuhan. Ajari aku. Ini saudara, kuncinya di sini. Pergi, jangan diem kepada penjual minyak. Beli di situ, di mana? Di hadirat Tuhan. Gak bisa di tempat lain, saudara. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Nah ini saudara, jangan telat. Datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk masuk bersama dengan dia. Gak ada kesempatan, saudara. Yesus sudah berubah menjadi mempelai pria. Sudah tidak menjadi penjual minyak lagi. Akan ada waktu di mana masa anugerah. Saudara akan sulit seperti ini. Ini contoh-contoh kecil saudara. Adanya corona. Berapa banyak orang yang ketakutan luar biasa. Fisiknya tidak kena virus. Tapi hatinya kena. Menyedihkan sekali saudara. Persoalannya di sini. Ini nanti ke saudara ini bahaya banget saudara. Mereka telah siap sedia masuk dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Saudara, kan ada waktunya masa anugerah itu berhenti. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu. Berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Bukan cuma di Matius 7 yang Alkitab mengatakan, aku mengusir setan, aku begini begitu buat mujizat. Bukan cuma itu saudara. Di sini Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Bayangin, Tuhan berkata, aku sudah kasih tahu nak. Desember sudah aku kasih tahu. Dan di tempat ini aku kasih tahu. Justru di kota ini saudara diberitahu, malah ketakutan. Itu sedihnya hati Tuhan kalau saudara bisa ngerti. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bayangin Bapak Ibu, pintu sudah ditutup. Makanya lebih baik sekarang saudara. Saudara minggu bisa libur. Apalagi sekarang sekolah lagi gak sekolah. Saudara bisa pilih yang mana. Bisa pilih beribadah seperti ini. Engkau gak bakal mati saudara. Engkau malah dapat sesuatu yang dari Tuhan. Lebih baik ditegur daripada dipuji. Kalau orang yang katanya saudara aktif untuk pergi membagi sembako saja. Ketakutannya begitu rupa. Saudara bisa pakai face shield. Saudara bisa pakai alat-alat yang lengkap. Saudara bisa pilih desa yang mana, daerah yang mana, yang hijau. Saudara bisa pilih. Ada orang, oh yang penting aku tugas. Cukup sekali. Tuhan tahu, nanti saya jelasin saudara. Gak ada api dalam hidupmu. Minyaknya ada, apinya gak ada. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Alkitab ngomong saudara, Tuhan Yesus pun tidak tahu. Maksudnya apa? Nanti kalau Bapak berkata, Yesus turun. Disitulah Tuhan turun. Dan waktu Tuhan Yesus mau turun, Tuhan memberitahu Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati saudara dan hati saya. Halo? Dia akan ngerti. Oh ini kira-kira begini. Oh sekitar ini nih berasa. Next. Kita mau belajar soal pelita saudara. Lampu-lampu dinyalakan dengan bahan bakar minyak yang diperoleh dari hasil memeras. Semua saudara. Ada yang memeras, ada yang diinjak, hancur. Ini bicara tentang penderitaan. Tidak ada hidup orang Kristen tanpa derita. Pada waktu saudara milih libur, saudara milih beribadah, itu menderita buat daging. Pada waktu saudara milih masukin uang ke kantongmu dan engkau berikan untuk persembahan, itu menderita. Semuanya saudara. Jika kamu menghasilkan volume hasil yang banyak, mengirik atau dengan menumbuk buah zaitun. Dari buah-buah yang hancur itulah minyak di dalamnya dikumpulkan. Gak boleh minyak sembarangan Bapak Ibu. Dijadikan bahan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan ibadah dan lain sebagainya. Keluaran 27:20 haruslah kau perintahkan kepada orang Israel. Supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang murni. Kalau ada yang murni berarti ada yang gak murni Bapak Ibu. Untuk lampu supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Imamat, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen murni. Sama saudara. Murni, tulen, asli untuk lampu. Supaya lampu dapat dipasang. Dan sekali lagi 2 kali. Tetap menyala. Bukan cuma tetap menyala. Kita punya minyak. Yang hasil dari doa-doa kita. Dari ketekunan kita. Jam 6 kalau doa Zoom saya bilang saudara. Yang diperlukan tuh tekun dan setia. Keliling di tempat yang sama gak apa-apa. Bagianmu tekun dan setia. Sambil kelilingi Tuhan berkati. Selamatkan Tuhan. Di BLK
selamatkan. Di rumah sakit, jangan ada yang mati Tuhan. Di gedung pemuda, tolong Tuhan. Engkau tahu yang di dalam siapa. Mungkin orang lain membosankan. Tapi Tuhan tidak bosan melihat saudara datang di tempat-tempat yang sama. Amin Bapak Ibu. Kau datang di tempat sama, kelilingnya sama, dia gak bosan. Tuhan berkata, aku suka nak. Aku suka kamu setia. Aku suka kamu tekun. Mengerjakan dengan cinta. Next. Minyak adalah lambang dari Roh Kudus Bapak Ibu. Seberapa banyak kita melibatkan Roh Kudus, disitulah kita sedang menimbun minyak. Seberapa kita melibatkan Roh Kudus, saudara boleh dagang sendiri, saudara boleh tanya Tuhan Roh Kudus, menurutmu bagaimana? Saudara pada waktu melibatkan Roh Kudus, minyak itu mulai mengalir. Karena apa? Seringkali bertentangan dengan yang kita mau. Saya terharu dengan orang-orang yang berkata, Pak, gajiku dipotong. Saya sebagai manusia yang jahat, yang Alkitab berkata bapak dunia jahat, tak tahan saudara, terharu. Apalagi Bapak di surga. Baru niat saja kayak gitu, sudah gak rasanya aduh. Saya bilang jangan, anakmu masih kecil. Kamu gak punya kerjaan lain. Saudara, Tuhan itu menghargai semua penderitaan, semua yang bertentangan dengan daging kita. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Hebatnya Tuhan saudara. Seberapa jeleknya hidup kita, Tuhan selalu mengangkat hidup saudara kembali. Yang percaya katakan, tapi yang perlu diperhatikan, sumbu yang pudar. Saudara, kalau engkau melihat sumbu ini pudar, api ini gak bisa besar kalau sumbu itu pudar. Pelitanya ada, minyaknya ada. Kalau sumbunya pudar, gak bisa saudara menghasilkan api yang baik. Berapa banyak orang yang sumbunya pudar, nyalanya menjadi tidak maksimal. Tapi tetap Tuhan berkata, Tuhan tidak memadamkan. Tapi dengan setia, ia menyatakan hukum. Hukumnya apa? Kasih. Yang percaya katakan. Next. Ini yang saya mimpi saudara. Ya, ini mimpi saya tuh aneh sekali saudara. Mungkin kalau bicara soal pelita, saya yakin kita nggak ada yang ngalamin. Karena itu pelita di zaman perjanjian lama. Pelita di kakiku ya 1 meter kiri kelihatan. Itu kita nggak pernah lihat saudara. Di Temanggung nggak ada pelita seperti itu yang digambar tadi. Tapi aneh Tuhan ngasih sayanya Petromak. Saya mau tanya siapa yang pernah ngalami atau pernah lihat Petromak? Angkat tangan. Nah toh banyak. Di kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu sudah jualan gorengan malam masih pakai Petromak. Papa saya saudara, saya tertarik. Kenapa Tuhan ngimpinya ini? Rupanya Tuhan tahu saya dari dulu sering tertarik. Papa sih bilang ngapain papi siang-siang benerin Petromak, nyalain. Dia cuma ketawa. Nanti malam giliran lampu mati di jalan kita katanya. Begitu lampu mati langsung tek, nyala. Prosesnya cepat. Tapi kalau prosesnya nggak benar, saudara nggak tahu minyaknya di mana, setelannya mau api, mau terang atau tidak begitu terang, pompanya di mana, spiritusnya taruh di mana, ini tunernya, yang ini tadi saudara nggak ngerti gunanya. Apalagi ini saudara, ini saya tulis terakhir. Ini kecil sekali saudara. Tapi ini yang bisa mengangkat dari minyak ini sampai ke atas. Kalau spuyernya kotor, tidak bisa. Saya dulu bilang, papi saya, kenapa sih dilepas? Dia bilang, karena
Kalau pakai jarum, ini lebih kecil dari jarum. Dan kalau papi pakai jarum, nggak tepat, itu kotorannya masuk bumpet. Saya nggak ngerti sudah. Dihembus, perlu dihembus sama Roh Kudus. Disepul, dibersihkan. Nah ini kalau saudara nggak ngerti posisi masing-masing, saudara ini sumbu. Yang tadi saya bilang, kalau sudah pudar, sudah bolong, sudah hitam, tidak bisa nyala. Minyaknya penuh, mahal. Saudara capek mompa, tapi kiep-kiep. Pernah lihat saudara kan di pinggir jalan, ternyata bolong, hitam. Minyaknya penuh. Dan ini bicara apa saudara? Dasar-dasar kekristenan. Rumah saudara dibangun di atas apa? Pasir atau batu? Ternyata melalui corona ini, ada banyak orang yang dibangun rumahnya di atas pasir. Imannya gugur. Sudah bukan Tuhan lagi menjadi pegangan. Tapi tolok ukurnya corona. Menyedihkan sekali saudara. Ternyata gak punya dasar saudara. Gak ngerti ini buat apa. Ini ada ukurannya. Gak boleh sampai lebih. Dipompa harus ada ukurannya. Cukup? Pompanya mati. Spiritusnya. Kalau gak dinyalain gak bisa. Spiritus di tempatnya di sini. Dinyalain. Apinya menyala. Membakar. Terlebih dulu. Sumbunya. Setelah sekian lama. Baru dipompa. Ini semua ada aturannya saudara. Kalau enggak kita enggak ngerti. Ini gunanya apa toh spuyer? Tuner itu buat apa toh? Pompa buat apa? Makanya dalam mimpi aneh saudara. Mimpi itu terang loh, saya lihat terang. Tahu-tahu gelap, tapi belum gelap ya. Sore kayak mau gelap. Itu setiap orang saudara. Bawa masing-masing. Bawa petromak. Saya heran. Loh kok bawa petromak? Mereka bilang, Pak gimana caranya? Aku sudah pompa, tapi kok enggak? Apinya enggak nyala. Pak gimana caranya? Gimana caranya? Bingung dak karuan saudara. Mendadak dari terang tahu-tahu hampir gelap. Kalau saudara enggak tahu fungsinya. Oh ini sumbu sudah pudar. Tuhan ganti, Tuhan ganti. Kalau enggak diganti enggak bisa. Minyaknya penuh, spiritusnya ada, ininya rusak. Hancur saudara. Ini bicara tentang hati kita saudara. Minyak itu bicara Roh Kudus. Pompa sementara kita punya waktu. Kalau khotbah gini saya memompa rohani saudara. Ayo cinta Tuhan. Ayo cinta Tuhan. Ayo bangkit. Ayo baca Alkitab. Ayo deklarasi. Ayo berdoa. Ayo beribadah. Ini saya memompa saudara. Dalam mimpi orang itu bingung, Pak aku udah pompa, kenapa tidak nyala? Karena unsurnya banyak tadi saudara. Sumbu pudar gak bisa. Spiritus ini bicara tentang pelayanan. Saudara kalau gak hidup dalam pelayanan, gak mungkin ada api. Spiritus akan nyala kalau api itu disumutkan. Api itu bicara cinta saudara. Ada orang pelayanan tidak dengan cinta. Motifnya, pokoknya aku pelayanan. Aku tugas. Tapi kalau sudah cinta dengan kasih. Saya tiap malam sudah, tiap hari. Saudara kita nih, pergi ke desa-desa, pergi kemana-mana. Di grup itu komplit. Lihat gambarnya saja, itu ngenes sudah. Rumah-rumah mereka, rata-rata semua jauh lebih jelek dari rumah kita. Ngomonglah rumah saudara di mana yang jelek, rumah mereka lah. Saya tanya betul, betul. Apalagi saya cerita sedikit begini, waduh. Itu kalau kita nggak punya cinta nggak bisa Bapak Ibu. Alkitab berkata cinta itu mengalahkan maut seperti maut. Yang percaya katakan, saudara nggak takut. Saudara perlu spiritus, perlu pelayanan, perlu api.
Tapi juga perlu tuner. Oh ini di desa ini aku harus ngomongnya yayasan. Oh apinya perlu gede. Ngomong terus terang gereja. Bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Sudah tahu tunernya. Ini perlu api besar, api kecil. Menyala yang full atau tidak. Nanti satu kali saudara. Sekian waktu tahu-tahu meleret. Itu bisa meleret. Nanti papi saya datang dia pompa lagi. Cat, cat, cat. Terus di tuner. Saya dulu punya cuma satu Bapak Ibu. Ini punya satu. Taruh di tengah-tengah ruangan. Kamar-kamar pakainya teplok. Saya enggak, papi saya enggak bisa beli lebih dari satu. Jadi kunci utamanya di sini. Begitu giliran lampu mati. Nomor satu buat papi saya. Nyala dulu ditaruh di tengah. Anak-anak enggak ada yang khawatir. Saudara. Kegelapan tidak akan menakutkan hidupmu. Kalau terang itu menyala dalam hidupmu. Yang nangkep katakan. Saya harus tahu ini. Makanya tidak lama lagi saudara, ayo kita belajar. Belajar mendengar suara Tuhan secara pribadi. Belajar membereskan hati. Pada waktu kita terluka, bagaimana dibereskan. Ini kalau bumpet saudara. Kalau ini saya tanya papi saya, kenapa papi kok disebul-sebul? Ini kalau ada kotoran, tidak bisa. Semuanya ini nggak bisa nyala saudara. Minyaknya penuh, sumbunya baru, spiritusnya banyak, api sudah dinyalain, tetap gak bisa naik. Yang membuat dari bawah ini bisa naik, itu kalau ininya bersih. Kita belajar gimana bisa mengampuni orang, gak gampang saudara. Banyak orang, oh aku sudah gak jengkel kok, tapi ketemu moh, itu belum beres saudara. Dan itu kalau didiamkan terus, satu kali bilang, song-song, mempelai datang, saudara, mompa seperti tadi itu, dipompa, loh spiritusnya ada, loh sudah saya nyalain, oh sampai gosong. Ini kalau kelamaan gosong saudara. Begitu api nyala, harus sampai titik tertentu baru dipompa. Itu apinya hilang, pompa. Kalau didiemin, ininya rusak. Semua ada waktunya. Saya bilang Tuhan kenapa kok ngimpinya Petromak ya. Saya lihat saudara gelisah. Banyak orang chaos. Gimana caranya. Saya nggak bisa banyak nolong. Kenapa? Karena masing-masing punya Petromak. Yang nangkep katakan. Saudara nggak bisa tolongi aku. Beri minyak aku. Sudah nggak bisa saudara. Lebih baik dari sekarang belajar. Next. Ini nabi ini bernubuat ajaib saudara. Kita baru ngalami corona sedikit saudara. Ini baru corona sedikit. Sesungguhnya waktu akan datang demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memberikan kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Bukan kehausan akan air. Saudara jadi ada yang lebih ngeri. Jadi jangan takut. Oh nanti bisa akan ada krisis ekonomi. Jangan takut saya mau beritahu. Yang lebih ngeri adalah kelaparan akan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Peristiwa ini contoh sedikit saudara. Kita dihambat sulit ibadah. Betapa mengerikannya. Mendengar firman saudara gak bisa. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Menjelajah dari utara ke timur. Saudara pergi kemana-mana. Sulit nanti. Gimana gak tahu. Lebih baik sekarang penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan, lebih baik pilih kebaktian. Pilih berdoa di lantai 4. Pilih berdoa di rumah. Pilih baca Alkitab. Mereka akan mengembara laut, menjelajah dari utara ke timur. Mencari apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Tetapi apa Alkitab berkata? Tidak mendapatnya. Saya nggak tahu nih situasi yang mengerikan. Pada hari itu akan rebah lesu. Anak-anak darah yang cantik. Dan anak teruna karena haus. Mirip seperti 5 orang yang bijaksana dan bodoh. Kalau engkau tidak minta sekarang, terlambat. Mau bereskan
Semua itu tadi alat-alatnya. Sekarang, jangan nanti. Supaya kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan, satu kali Tuhan berikan judul No Limit. Tuhan kita tidak dilimit oleh corona. Harusnya saudara tetap diberkati. Yang percaya katakan. Ketakutan, kecemasan menutup banyak hal dalam hidupmu. Tuhan sudah sediakan Goshen. Gak mungkin gak ada Goshen. Ada Goshen dalam hidupmu masing-masing. Apa itu Goshen? Hatimu yang terus mendekat kepada Tuhan. Penuhi hidupmu dengan firman. Penuhi dengan hadiratnya. Semuanya akan jadi ajaib. Pelitanya ada, minyaknya penuh, sumbunya tidak pudar. Maka apinya akan menyala. Tidak akan pernah